Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hanifah Fauzia dengan NIM 2303010040. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai artikel yang saya pilih, yaitu Syarikat Islam dari gerakan ekonomi hingga ke gerakan politik. Artikel ini nantinya akan membahas transformasi syarikat Islam dari organisasi yang awalnya berfokus pada perkembangan ekonomi pribumi menjadi gerakan politik. Kemudian organisasi gerakan politik yang menantang kolonialisme. Kemudian mengulas latar belakang berdirinya Syarikat Islam pada awal abad ke-20 dengan tujuan utama ialah melindungi pedagang pribumi dari dominasi ekonomi asing. Kemudian selanjutnya perkembangan Syarikat Islam semakin terlibat dalam isu-isu sosial dan juga politik, terutama setelah dipimpin oleh Haji Samanhudi dan juga Hos Cokro Aminoto. Kemudian membahas bagaimana Syarikat Islam berkontribusi dalam membangun kesadaran nasional dan mempengaruhi gerakan kemerdekaan Indonesia serta perpecahan internal yang pada akhirnya membentuk berbagai aliran politik di kemudian hari. Syarikat Islam merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional yang pada awalnya berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Organisasi ini tidak hanya menjadi pelopor kesadaran kolektif masyarakat terhadap ketimpangan ekonomi kolonial, tetapi juga mengalami transformasi penting dan menjadi kekuatan politik yang menentang dominasi pemerintah Hindia Belanda. Perubahan orientasi ini mencerminkan dinamika sosial dan politik yang berkembang pada awal abad ke-20. Syarikat Islam pada awalnya didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 dengan nama Syarikat Dagang Islam. Tujuannya ialah melindungi pedagang pribumi dari tekanan pedagang Tionghoa dan juga Belanda. Dalam konteks kolonial yang syarat ketidakadilan, organisasi ini menjadi simbol perlawanan ekonomi dan juga bentuk solidaritas sesama pedagang di Bumi Putra yang tertindas. Di bawah kepemimpinan Hos Cokro Aminoto, Syarikat Dagang Islam kemudian berkembang menjadi Syarikat Islam dan menarik simpati rakyat dari berbagai lapisan. Hos Cokro Aminoto memperluas visi organisasi menjadi gerakan sosial yang lebih luas dengan menyentuh persoalan pendidikan, keagamaan, dan bahkan juga hukum. Pengaruh Islam dijadikan landasan moral dan juga spiritual untuk memperkuat identitas gerakan ini. Popularitas Syarikat Islam pun meluas. Dalam waktu singkat, cabang-cabang Syarikat Islam berdiri di berbagai wilayah pada Hindia Belanda dan jumlah anggotanya bahkan mencapai ratusan ribu. Pada masa itu, organisasi dengan anggota seperti itu sudah sangat besar sekali. Organisasi ini kemudian menjadi kekuatan massa terbesar pada masanya, dan suara rakyat kecil mulai terdengar melalui aktivitas Syarikat Islam. Namun, semakin berkembang, SI atau Syarikat Islam tidak bisa melepas dari realita politik yang menekan masyarakat. Kesadaran politik mulai tumbuh seiring kekecewaan terhadap kebijakan kolonial yang tetap menindas. Syarikat Islam mulai terlibat dalam kegiatan politik, termasuk mengirimkan wakilnya ke Volksraad atau Dewan Rakyat serta menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian inilah yang menjadi titik awal perubahan Syarikat Islam dari gerakan ekonomi ke arah perjuangan politik.
Namun perubahan orientasi ini juga membawa tantangan internal. Masuknya tokoh-tokoh radikal seperti Semaun dan membawa pengaruhnya, yakni sosialisme, menimbulkan perpecahan ideologis dalam internal Syarikat Islam itu sendiri. Semaun dan kelompoknya mendorong agar Syarikat Islam mendukung adanya perjuangan kelas buruh dan berpihak pada ideologi Marxisme yang bertentangan dengan garis moderat dan Islamis yang diusung oleh Hos Cokro Aminoto. Perbedaan pandangan ini memuncak pada pecahnya Syarikat Islam menjadi dua kubu, yaitu Syarikat Islam Putih yang tetap dengan nilai-nilai Islam dan nasionalisme moderatnya, serta Syarikat Islam Merah yang lebih berevolusi dan akhirnya menjadi cikal bakal adanya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Perpecahan ini melemahkan kekuatan organisasi dan menjadi bukti bahwa perjuangan politik tidak pernah lepas dari adanya konflik internal. Meskipun menghadapi kemunduran, Syarikat Islam tetap memiliki kontribusi penting dalam perkembangan nasionalisme Indonesia. Ia membuka jalan bagi terbentuknya organisasi lain seperti Partai Nasional Indonesia dan Muhammadiyah yang melanjutkan perjuangan rakyat dalam berbagai bidang. Selain itu, model organisasi massa yang diperkenalkan oleh Syarikat Islam menjadi inspirasi dalam perkembangan partai politik modern di Indonesia. Islam juga tercermin dalam pemikiran Hos Cokro Aminoto yang banyak mempengaruhi tokoh-tokoh seperti Sukartan Malaka dan Kartosoewiryo. Perjalanan Syarikat Islam menunjukkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari keresahan ekonomi dan serta berkembang menjadi kesadaran politik dan perjuangan idealis yang kompleks. Kemudian, sebagian besar dari sejarah pergerakan nasional Indonesia, Syarikat Islam tidak hanya patut dikenal tetapi juga dipelajari secara kritis. Perjalanannya dari organisasi ekonomi menuju kekuatan politik mencerminkan proses panjang dan penuh tantangan dalam membangun bangsa yang merdeka di tengah adanya tantangan zaman sekarang. Semangat kolektif, kesadaran sosial, dan keteguhan prinsip yang diwariskan Syarikat Islam tetap dapat menjadi inspirasi. Syarikat Islam ini menggambarkan dinamika perubahan sebuah organisasi pribumi pada awal abad ke-20 yang berpengaruh besar dalam sejarah Indonesia. Syarikat Islam bermula sebagai wadah perlawanan ekonomi terhadap dominasi perdagangan Tionghoa dan juga Belanda yang merugikan pedagang kecil pribumi. Gerakan ini mencerminkan kesadaran kolektif rakyat terhadap bangkitnya identitas sosial di kalangan masyarakat pribumi. Seiring berjalannya waktu, Syarikat Islam tidak hanya membatasi diri pada isu-isu ekonomi saja, tetapi juga mulai terlibat dalam isu-isu politik. Perubahan ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran nasional dan kebutuhan untuk melawan ketidakadilan kolonial secara lebih menyeluruh. Tokoh-tokoh seperti Hos Cokro Aminoto dan juga Semaun membawa pengaruh ideologi yang berbeda, sehingga organisasi ini menjadi ruang tarik-menarik antara nasionalisme, Islamisme, dan juga sosialisme. Proses ini menjadikan Syarikat Islam menjadi pelopor dalam mengubah orientasi gerakan rakyat dari ekonomi ke arah perjuangan politik yang lebih luas. Dalam Syarikat Islam ini berfokus pada transformasi, bukan hanya mengungkap sejarah pergerakan, tetapi juga memberi pelajaran tentang bagaimana organisasi rakyat bisa bertumbuh dan berubah sesuai dengan tantangan zamannya. Hal ini perlu dipelajari di tengah kondisi sosial ekonomi di mana kesadaran politik seringkali juga berakar dari persoalan ekonomi. Syarikat Islam merupakan contoh bahwa perubahan besar bisa dimulai dari persoalan sehari-hari rakyat kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.